Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampau dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Baik, malam ini kita sudah memasuki bagian yang terakhir dari rangkaian keluarga sehat ya. Iya. Ini subtopik yang ke-7 kalau tidak salah. Judulnya adalah Temperance atau pengendalian diri kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ini juga satu topik yang sangat menarik dan sangat kita tunggu-tunggu karena pasti sebagian besar orang susah untuk mengendalikan dirinya termasuk saya. Saya sangat menantikan ini topik ini, bagaimana supaya saya dapat pencerahan dan masukan dari narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara, supaya saya bisa mengendalikan diri saya. Nah, jadi kita tunggu-tunggu ini ya. Pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembahasan kita akan membaca ayat tema yang terdapat dalam Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-28. Amsal 25 ayat yang ke-28, beginilah firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, saat ini kami berterima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan telah mempertemukan kami kembali dalam acara Obsesi Hati. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah. Tuhan telah mengutus hamba-Mu, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara, untuk menyampaikan firman Tuhan dan pelajaran-pelajaran yang berharga mengenai pengendalian diri pada malam hari ini Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan akan hadir di tengah acara ini secara khusus memberkati Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara agar dapat membawakan pembahasan dan itu semua berasal daripada Tuhan. Dan kami juga Tuhan sebagai pendengar, pemirsa yang ada di rumah, Tuhan berkati agar pelajaran ini boleh memakan tempat dalam hati pikiran kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau serahkan segala peralatan yang digunakan, jaringan internet, atau apapun yang dipakai pada acara malam hari ini, dan juga sahabat-sahabat kami kru Hope Channel Indonesia, agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ampuni dosa kami gitu banyak Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Yesus, Engkaulah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Shalom. Shalom, Leo dan Fitri Ya, di salam Indonesia. sehat selalu. Tuhan memberkati selalu. Ya, kita sudah tidak sabar nih mendengar pembahasan ini mengenai pengendalian diri. Jadi kami persilakan Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara untuk membawakan pembahasannya. Baik, terima kasih pemirsa yang berbahagia. Kita akan belajar tentang pengendalian diri. Ini merupakan satu hal yang sangat penting, sebab itu adalah merupakan salah satu kelemahan daripada banyak orang, susahnya untuk mengendalikan diri. Masing-masing kita tahu bahwa kita ingin supaya mesra sampai tua. Kemudian tubuh yang sehat memelihara keutuhan perkawinan. Banyak sekali rumah tangga yang mengalami kehancuran oleh sebab Pasangan ada masalah yang sakit. Ya, kesehatan. Ya. Dan kita sudah pelajari mengapa kita harus menjaga agar tubuh kita sehat. Kita berhutang kepada Tuhan. Kita berhutang kepada diri kita sendiri. Ya. Kita berhutang kepada keluarga dan lingkungan. Sebab kalau kita sakit, kan pasangan kita atau anak kita yang harus menjaga. Jadi kasihan. Jadi kita berhutang kepada mereka. Dan kita jangan lupa, jika kita rusak tubuh kita, Allah juga akan membinasakan kita. Dan kita menyembah Tuhan dengan tubuh yang sehat, bukan dengan tubuh yang sakit-sakit. Ya. Jadi kalau begitu, tubuh yang sehat merupakan salah satu sarana untuk suatu penyembahan kepada Tuhan. Nah, kemudian kita sudah mempelajari akan buku Ministry of Healing, yaitu satu obat alamiah yang sangat sederhana. Udara bersih, sinar matahari, pertarakan. Nah, ini yang diterjemahkan sebagai pengendalian diri, istirahat, gerak badan, makanan yang tepat, penggunaan air, dan percaya kepada kuasa ilahi adalah obat yang benar. Sangat murah, terjangkau oleh siapa saja, biarpun keluarganya itu mempunyai pendapatan yang sangat sederhana, ini bisa terjangkau. Jadi kita bisa mempunyai tubuh yang sehat, umur yang panjang kalau kita
ikuti akan prinsip hidup sehat yang sangat sederhana ini. Iya. Nah, kita sudah pelajari tentang celebration, ya. Ya, akronim dari celebration yaitu C adalah choices atau pilihan, dan kita tahu bahwa semua apa yang kita bicarakan ini tergantung kepada Anda sendiri, apakah Anda mau memilih untuk mengikutinya atau tidak. Kita sudah belajar tentang exercise, yaitu gerak badan. Ya, Ya. peranannya sangat penting sekali tentang hal ini. Ya, mudah lagi, nggak usah pergi ke gym, hanya jalan kaki di bawah sinar matahari. Ya, kita dapat vitamin D, dan kemudian kita jalan di antara tumbuh-tumbuhan, ya, pohon-pohonan, ya, hijau. Pohon-pohon itu mengeluarkan oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Jadi Tuhan sudah membuat begitu rupa sehingga kita bisa hidup, Luar ya, biasa saling membantu satu sama lain. Kita ambil oksigen dari plants, dari tumbuh-tumbuhan, dan plants itu atau tumbuh-tumbuhan mengambil kita punya karbon dioksida untuk dia bikin jadi makanan, ya. Bukan main, sangat hebat. Dan kita sudah pelajari tentang liquid juga, Ya. yaitu cairan. Ya, Ya. pentingnya sekali sebab banyak sekali orang yang tanpa terasa bahwa mungkin saja dia mati oleh sebab serangan jantung hanya oleh sebab kurang air. Iya, dan kita tahu bahwa air itu bukan saja pakai di dalam, tetap di luar, ya. Hidroterapi, kita sudah bicarakan itu. Sangat mudah sekali. Dan kemudian kita sudah bicarakan juga mengenai belief, kepercayaan. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, maka itu membawa kita untuk memiliki integritas, hidup yang optimis, dan siap juga untuk melayani satu sama lain. Ya. Yaitu social support, menolong satu sama lain. Ya. Dan kesemuanya ini adalah sangat penting sekali yang akan menopang kita punya kesehatan. Ya, social support bukan hanya kepada community, tetapi juga kepada pasangan kita. Pasangan itu Iya. yang utama justru. Iya, iya. Jadi bukan sebab kita tahu bahwa Tuhan telah menjadikan kita semua sama di bawah kaki Golgota itu rata, ya. Tidak ada orang yang educated, ada orang yang berpendidikan atau orang kaya, yang kaya, miskin, atau nggak yang ada itu. bagaimanapun berbagai macam warna kulit, Iya, kita semua sama di aja. hadapan Tuhan. Nah. Itulah sebabnya kita perlu siap untuk mendukung satu sama lain. Ya, terutama pasangan kita juga. Betul. Ya. Kita sudah bicara tentang istirahat, Ya. bicara juga tentang udara, ya, Ya. itu sehubungan dengan exercise. Dan Nah. juga kita sudah bicarakan mengenai nutrition, ya, mengenai gizi, bahwa memang tubuh kita sudah dibuat untuk memakan makanan alamiah, ya. Jadi kita nggak perlu makan tunggu dulu sampai ayam itu makan tumbuh-tumbuhan, lalu baru kita makan proteinnya dari tumbuhan ini. Kita ambil first class, ya, langsung dari Dan plants. itu jauh lebih sehat kepada Ya. kita Ya. masing-masing. Ya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang temperance, atau kita sebutkan tadi adalah pengandaian diri. Ya. Jadi semuanya itu harus diambil secara keseluruhan, ya, Ya. sebagai suatu paket, ya, yang penting sekali untuk kehidupan kita. Jangan mau makan aja vegetarian, ya, tetapi nggak mau tidur cukup. Jadi akhirnya pemarah. Jadi disebut angry vegetarian. Oke, pokoknya kita coba lihat sekarang adalah mengenai masalah temperance, yaitu pengendalian diri. Jadi kembali kepada ayatnya yang kita telah lihat tadi, Amsal 25 ayat 28. Yang sudah dibacakan oleh Leo tadi, bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bagaimana kalau itu tembok yang merupakan satu daya tahan daripada satu kota? Sebab dulu itu setiap kota itu ada tembok yang melindungi akan kota tersebut, ya. Jadi sebab musuh itu datang akan tertahan dengan tembok. Tetapi kalau temboknya rubuh, apa yang terjadi? Ya, hancurlah, diserang oleh penyakit. Iya, akan banyak sekali permasalahan yang telah terjadi, ya. Sebab kita punya daya tahan melemah. Ya. Dan itulah sebabnya pengendalian diri itu adalah satu hal yang sangat penting sekali, ya. Nah, apa itu definisi daripada pengendalian diri atau pertarakan? Ya, kalau kita baca dalam Patriarchs and Prophets, pertarakan atau pengendalian diri yang sejati mengajarkan kita supaya menjauhkan diri dari seluruhnya, dari segala sesuatu yang membahayakan, dan menggunakan dengan bijaksana segala apa yang menyehatkan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa definisi ini mempunyai dua bahagian. Pertarakan atau pengekangan yang sejati, kita pantang terhadap sesuatu yang merusak. Jadi yang merusak sama sekali kita tinggalkan. Iya. Ya. Jadi misalnya rokok atau alkohol, nanti kita akan bahas tentang hal ini, harus ditinggalkan. Tetapi yang baik sekalipun, ya, kita harus melakukannya dengan secukupnya.
Ya. Jangan terlalu berlimpahan atau terlalu banyak. Ya, terlalu banyak atau terlalu kurang juga nggak baik, ya. Jadi secukupnya, harus balance. Nah, sekarang kita akan bicarakan mengenai rokok, ya. Kenapa kita bicarakan mengenai rokok, ya? Sebab rokok itu sudah mereka mengadakan survei di high school seniors untuk pemakaian obat-obat terlarang. Ini dari US National Institute on Drug and Abuse. Ternyata kalau orang itu merokok, kemungkinan dia untuk mencobai obat terlarang, marijuana, kokain, alkohol, peminum berat itu jauh lebih besar. Ya. Kalau dia tidak merokok, kemungkinannya itu lebih kecil. Coba bisa bayangkan, ya, 95% dibandingkan dengan 27%, 94% dibandingkan 20%, atau 49% dibandingkan dengan 5%, ya, ataupun alkohol. Jadi banyak orang yang menjadi narkoba, artinya di bawah pengaruh narkoba, ya, adiksi kepada berbagai macam obat-obatan dan sebagainya, mereka mulai dengan merokok. Itulah sebabnya ini disebut sebagai gateway, yaitu gerbang untuk mencoba obat-obat yang lain, yang terlarang. Ya, obat terlarang. Jadi merokok, maka dia kepengen untuk dapat yang lebih enak, akhirnya dapatkanlah narkoba. Jadi dimulai dengan merokok, makanya rokok disebut sebagai gerbang atau pintu gerbang menuju kepada narkoba. Itulah sebabnya kita harus hindarkan dari awal adalah rokok. Ya, nah sekarang kita akan bicarakan sedikit mengenai rokok, ya. Ya, isi rokok itu adalah ada lebih dari 7.000 zat kimia. Iya, kemudian dan 70 diantaranya adalah karsinogenik. Ya. Artinya kalau karsinogenik, artinya kalau kita sapu, ya, di kita punya kulit itu, maka kulit kita itu akan jadi kanker. Ya, jadi penyebab kanker, ya, apakah itu nitrosamin, polynuclear aromatic hydrocarbons dan sebagainya. Dan ada 300 racun di dalam asap rokok itu. Apakah itu nikotin, arsenik, radon, cyanide, phenol, DDT, asbestos, benzin, karbon monoksida, formaldehyde. Jadi banyak sekali racun daripada rokok ini. Nah, tapi kita kalau membicarakan ini nggak habis, ya. Kita kan cuma 300 racun, coba bayangkan. Kita hanya sebutkan beberapa saja, tetapi kita coba ambil beberapa hal yang penting, misalnya nikotin. Iya, ter, dan karbon monoksida. Jadi ini 3 lah yang kita akan coba bahas secara secepatnya saja, ya. Nah, itu nikotin dan karbon monoksida itu sangat-sangat berbahaya. Itu seperti pistol, ya. Pistol yang sudah diisi peluru, kita masukkan ke dalam, tembakan ke kita punya paru-paru. Jadi kita bisa mati langsung cepat dengan itu, ya. Karena nikotin ini adalah satu perangsang, ya. Dia merangsang pada jantung, dia melepaskan katekolamin, yang habis itu orang merokok itu selalu tekanan darahnya lebih tinggi, ya, denyutan jantung berdebar-debar dan kebutuhan oksigennya juga menaik. Dan juga dia merangsang susunan syaraf. Inilah nikotin, inilah yang membuat orang itu merasa enak, ya. Jadi dia mengikat central nicotinic receptors dalam 7 detik. Ya, 7 detik aja dia akan mengaktifkan neurohormonal pathways-nya, melepaskan hormon dan neurotransmitter, dan orang itu senang. Makanya orang terus misal rokok, rasa nikmat. Tetapi dampaknya juga jelek, ya. Nikotin ini kan kalau kita lihat kan ini sebagai pembuluh darah, ya. Pembuluh darah itu kita ada sel-sel yang melapisi dinding pembuluh darah, dan sel-sel yang melapisi dinding pembuluh darah ini dihubungkan dengan sendi-sendi, ya. Jadi ada satu yang disebut dengan sliding joint seperti Anda lihat di sini, ada satu yang disebut dengan tongue and groove joint. Nah, akibatnya kepada nikotin ini, dia tendang ini joint ini hubungannya, jadi sehingga terlepas kemudian langsunglah dideposit lemak-lemak itu, ya, fatty lemak-lemak ini. Dan akhirnya kalau kita lihat, ya, itu pembuluh darah punya dinding itu akan jadi keras karena ada lemak-lemak itu, jadi keras dia. Nah, kalau dia sudah jadi keras, kemudian dia menumpuk keluar. Nah, kita lihat di sini kolesterolnya itu jadi nyumbat kan. Nah, inilah yang disebut arteriosklerosis, ya. Jadi ini yang membuat jadi hebat. Kalau kita potong itu pembuluh darah secara longitudinal, kita lihat seperti kayak pipa-pipa yang berkarat ini, penuh dengan kolesterol plaque ini. Nah, ini nyumbat. Kalau dia sudah sampai nyumbat bertotal, wah sudah, orang itu
bisa dapat stroke ataupun dapat hypertension dan juga bisa Atau kalau kena jantung, jantung. ya langsung tidak bisa mati, Iya. ya. Iya. Sebab tidak adanya oksigen masih di jantung Iya, misalnya. tidak ada makanan lagi. Tidak ada makanan. Nah, ini kita lihat ya, kan kalau dia disumbat itu, jadi kan kita harus tekan darah lebih kuat. Jadi timbullah hypertension. Orang yang merokok selalu dia punya pembuluh darah lebih tinggi, dia punya tekanan. Nah, kalau dia tertutup secara optimal, ya secara dia bisa dapat heart attack atau dapat stroke. Nah, kalau kita lihat heart attack itu kan tadi kita sudah pelajari ya bagaimana pagi-pagi kita harus minum air ya supaya dia lancar dia punya pengaliran darah. Tapi kalau sudah merokok, sudah tertutup, biarpun minum air banyak pun nggak bisa lancar. Jadi dia pagi-pagi sekali sudah heart attack. Kasihan loh, kasihan sebab ini dia baru bangun, mungkin menyapa istri, terus tiba-tiba jatuh heart attack, meninggal terus ya. Jadi hanya oleh sebab dia mempunyai kelemahan oleh sebab apa? Rokok. Jadi asap nikotinnya itulah yang telah menolong untuk penyumbatan daripada dia punya arteri, pembuluh darah. Dan kalau umpamanya itu terjadi di kitanya otak ya, nah itu otaknya akan menyebabkan blockage ya, artinya nyumbat. Nyumbat itu jadi orang ini dapat stroke tapi tidak melalui pingsan ya. Dia dapat stroke aja. Jadi dia misalnya dia hanya jalan-jalan aja, habis itu terus langsung tutup mata terus udah terus dapat stroke. Tetapi kalau dia rupture, misalnya karena dia pecah pembuluh darahnya itu, jadi darahnya itu keluar ke otaknya itu. Nah ini orang itu biasanya koma. Setelah dia koma dia bangun, nah dia lihat dia sudah nggak bisa. Kalau kena di otak kirinya, maka tangan sebelah kanannya, seluruh tubuh sebelah kanannya itu akan terjadi hemiplegia. Jadi artinya tidak bisa bergerak, tidak bisa mati ya. Nah, jadi inilah begitu hebatnya ini akibatnya daripada nikotin ya, nikotin itu. Dan hanya dari nikotin saja. aja. Jadi berbagai macam kemungkinan bisa terjadi. Tetapi di samping itu ada apa yang disebut TER. Ya. Ini adalah TER yang Anda lihat kalau dikumpulkan satu tahun kalau orang itu merokok terus. Nah kalau Anda lihat ini TER-nya ya, kalau itu kayak TER jalan ya, kalau kita paru-paru itu kita taruh TER itu, ya inilah dia. Jadi inilah paru-paru dari perokok, hitam ya, karena ditutupi oleh TER ini. Nah TER ini kalau dilapisi di kulit aja terus langsung jadi kanker. Nah sekarang kita lihat bahwa TER ini bukan saja menyebabkan merokok menyebabkan kanker yang utama karena adanya TER ini, tapi kita lihat bahwa banyak sekali alat-alat lain yang kena kanker akibat merokok ya. So, bayangkan, kita pikir kadang-kadang hanya untuk paru-paru, tetapi ternyata untuk paru-paru atau dia punya trachea atau bronchus, ya itu 90% kemungkinannya. Tetapi untuk kotak suara, laris 84%. Ya, untuk dia punya rongga mulut, kemungkinan untuk kanker itu bisa sampai 92%. Ya. Esophagus. Ya, itu termasuk bibir, lidah, mulut, ataupun faring. Kemudian esophagus 78%. Dan kita punya teman yang dapatkan kanker esophagus. Waduh, mengerikan sekali. Mengerikan sekali, dan kemungkinan untuk sembuh itu sangat kecil sekali. Sebab dia harus potong esofagusnya dan kemudian dia punya lambung itu ditarik naik ke atas. Waduh, pokoknya menderita lah. Dan yang pankreas, nah, orang berpikir, loh kok pankreas? Pankreas itu kan nggak ada hubungannya, bukan saluran pernafasan. Tapi pankreas itu banyak sekali, is a highly vascularized organ. Jadi satu organ yang penuh dengan banyak sekali pembuluh darah. Nah, kalau ini TER lewat dari pembuluh darah, ya begitu dia lewat pembuluh darah, ya jadi akhirnya masuk di pankreas. Dan itu yang bisa menyebabkan kanker di pankreas. Ya. Nah, juga dengan kandung kemih. Lu gimana? Kita kan merokok kok kantong kencing itu, kandung kemih itu jadi 47% kandung kemih mendapat kanker. Kenapa? Karena kan kalau kita mau kan kita nggak selalu pipis ya, kita tidak selalu buang air kecil. Jadi kita tahan-tahan. Nah, kita tahan-tahan itu, maka itu kandung kemih yang ada kena kontak terhadap TER ini makin lebih lama. Nah, akhirnya terdapat cancer of the bladder atau dan sampai ke ginjal dengan proses yang sama oleh sebab dia punya TER itu mengalir. Dan kita lihat pada lambung dan serviks. Jadi, bukan main, banyak sekali akibat daripada merokok ini aja. Ya. Nah, sekarang kita perlu mengetahui juga apa
dampak daripada karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini mempercepat pembentukan daripada atherosclerosis. Nah, ini karena lihat atherosclerosis, yaitu penumpukan plak ya. Jadi kalau lebih dia cepat menumpuk ini, menyempit, maka akibatnya ya orang itu tidak dapat penyaluran makanan dengan baik ya, dan menaikkan perlengketan trombosit. Trombosit itulah sel-sel yang menyebabkan pembuluh darah. Jadi kalau sudah lengket lagi itu, wah sudah lagi cepat atherosclerosis, makin bertambah hebatlah kemungkinan orang yang rokok itu mempunyai kemungkinan untuk kematian akibat stroke ataupun sel jantung. Nah, dengan dia melengketkan trombosit, dia mengentalnya darah, lebih mudah terjadi pembekuan darah. Itulah sebabnya kita bahas tempoh hari perlunya air yang cukup. Ya, sebab kalau tidak darah kita akan jadi kental, dan pengentalan darah itu yang menyebabkan kemungkinan untuk dapatkan serangan jantung itu lebih besar. Tapi ingat, ini harus kita hidupkan secara sepaket. Jadi air juga kita minum, dan juga drugs ya, alkohol ataupun rokok kita jangan sama sekali merokok, sebab itu akan merusak tubuh kita, dan juga itu juga merusakkan orang yang di sekitar kita. Makanya kita sudah bahaskan, kalau umpamanya ini disebut environmental tobacco smoke ya, ini bapak merokok, anak itu sampai dia tutup hidungnya, karena dia bisa mendapat asma, dia bisa mendapat penyakit-penyakit yang lain, karena ini ya kita lihat mainstream ya. Jadi mainstream itu dihisap oleh orang perokok. Tetapi side stream ya, side stream itu yang keluar itu kena kepada siapa saja yang ada di sekeliling. Yang ada di sekitarnya. Jadi itulah yang menyebabkan banyak sekali orang-orang yang berada di sekitar orang yang merokok mendapatkan juga berbagai macam masalah kesehatan. Iya. Jadi itulah sebabnya kita harus mempunyai integritas. Bilang, I want to smoke, saya perlu merokok. Bagaimana kita mempunyai integritas itu? Nggak jujur ya. Pokoknya saya senang saja, tapi orang lain ikut menderita. Ya. Nah, dampak daripada environmental tobacco smoke atau ETS ini, kita lihat ada sampai 3.000 orang dewasa yang tidak merokok meninggal karena kanker paru-paru setiap tahun. Ya. Mereka tidak merokok, tetapi ya meninggal. Kenapa? Oleh sebab kanker paru-paru, oleh sebab dia dekat dengan orang yang merokok. Dan diperkirakan sekitar 35.000 sampai 40.000 kematian karena penyakit jantung yang diderita oleh mereka yang tidak merokok. Jadi oleh sebab apa yang disebut dengan passive smoker. Passive smoker. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa memang sangat-sangat tidak baik untuk merokok, sebab bukan saja kita sendiri yang akan menderita, orang lain juga akan menderita. Nah, saya pernah baca di dalam British Medical Journal tahun 1997. Jadi dikatakan bahwa 60.000 pramugari mendapatkan $5 billion, artinya penyelesaian, settlement penyelesaian dari 5 perusahaan rokok, yaitu Philip Morris atau R.J. Reynolds, Browns and Williamsons dengan ini Liggett Groups dengan Lillard Group sebagai kompensasi terhadap rokok penyakit yang diakibatkan oleh merokok. Anda pernah dengarkan waktu dulu kan dia bilang ada itu pramugari katakan, saya nggak pernah merokok, tapi saya selalu kerja di first class dari cabin. Nah, first class daripada cabin itu selalu diorang boleh merokok, tapi ekonomi nggak boleh merokok. Akhirnya menuntut. Nah, inilah yang mereka dapatkan settlement. Jadi bayangkan $5 billion dikeluarkan oleh perusahaan rokok tersebut, dan sekarang semua pesawat saya rasa tidak boleh lagi merokok. Oleh sebab itu sangat membahayakan kepada pramugari ataupun juga kepada penumpang yang lain. Nah, itulah sebabnya kita harus berhenti secara sekaligus. Kan kalau kita matikan ular gimana? Masa dari kakinya dulu, dari ekornya dulu. Ekornya. Banyak orang katakan pelan-pelan. Kalau kita mau berhenti dari merokok, berhenti sekaligus. Sebab apa yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13? Yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kita bisa berdoa dan kuasa Tuhan
kita katakan saya sudah menang, saya tidak mau lagi merokok, ya, maka dia bisa mengalahkan rokok. Buang semua rokok-rokok itu dan juga parafernalia-nya supaya jangan ada yang mengingatkan kita tentang hal itu. Jadi jangan katakan, aduh sayang ya ini sudah dibeli mahal-mahal ya. Ya. Jadi buang saja, itu memberikan satu kekuatan kepada Anda untuk betul-betul mengalahkannya. Ya, jadi sekarang itu sudah mengenai apa yang jelek ya, jangan kita makan. Tapi pertarakan sejati juga melakukan kebiasaan gaya hidup yang sehat secukupnya. Minum air bagus, tapi terlalu banyak minum air pun nggak bagus. Exercise pun bagus, tapi terlalu banyak exercise juga nggak bagus. Nah, tidur juga bagus, tapi tidur terlalu banyak pun nggak bagus. Sinar matahari juga bagus, tapi terlalu banyak juga bisa nggak bagus. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya. Kalau kita minum air terlalu banyak ya, terlalu baik ya, itu menyebabkan apa dikatakan dengan Intoksikasi air. Water intoxication, keracunan karena air ya. Sebab air yang berkelebihan membuat sel-sel tubuh menjadi kewalahan, ya. Ini menyebabkan sel membengkak dan mengganggu fungsi tubuh yang normal. Ya. Jadi sementara air penting, namun kalau terus-terusan minum, ya, itu pun juga bisa membahayakan. Ya. Saya teringat ada satu orang babysitter, dia waktu itu baru belajar, penting sekali minum air untuk tubuh ya. Lalu dia jaga anak dari teman saya ini, dia paksakan minum air anak itu sampai 10 gelas. Jadi waktu kolehasa itu dan istrinya pulang ke rumah, loh anak ini sudah lethargic, sudah nggak bisa, langsung mereka bawa ke rumah sakit. Waktu mereka bawa ke rumah sakit, ternyata anak ini menderita apa yang dikatakan dengan dilutional hyponatremia. Artinya dia punya sodium, dia punya natrium itu sudah sangat rendah karena terlalu encer, banyak air. Nah, kita tahu bahwa sodium itu memegang peranan penting dalam mengatur keseimbangan masuk keluarnya air dalam sel. Akibatnya sel dalam bengkak. Coba Anda lihat di sini ya. Ini adalah foto yang sangat sederhana. Kalau umpamanya natrium kurang di dalam pembuluh darah kita, maka air itu akan disedot. Air itu akan disedot masuk ke dalam sel. Nah, sel ini akan bengkak. Kalau sel ini bengkak, kena di otak kita, sel yang bengkak ini, itu kan akan menekan sel otak itu. Ya, menekan otak itu sehingga timbul kejang-kejang. Anak itu seperti kayak, apa namanya, orang yang, what do you call that, yang kejang-kejang, kejang-kejang, ya. Jadi kejang-kejang dan sampai koma, malahan bisa sampai kematian. Nah, iya, kita dengar orang yang disebut electrolyte imbalance, ya. Ini bisa menyebabkan kepada kematian, dan saya kenal seorang yang mengalami kematian oleh sebab ini. Electrolyte imbalance ya. Jadi jangan terlalu banyak juga ya. Nah, kemudian saya teringat ya, bahkan sampai menyebabkan kematian ya. Pada waktu itu ada satu orang namanya tahun 2007, Jennifer Leah Strange. Dia 20 tahun. Jadi apa yang terjadi? Ya, dia meninggal setelah minum air sebanyak 2 galon dalam radio station contest. Jadi dia sengaja memang sedang dibuat kontes, ya, yaitu untuk minum air yang sebanyak-banyaknya supaya dia betul-betul menunjukkan bahwa dia menang. Tetapi apa yang terjadi? Dia meninggal oleh sebab terlalu banyak minum air tersebut. Yang lucunya kan dia harus dapat radio. Ya, jadi dia masuk radio, terus kemudian orang itu bilang, wait, we are going to see you. Jadi dia orang pergi ke rumah dia untuk lihat, sudah kepapar, udah meninggal karena dia minum terlalu banyak air. Ingat, itu adalah dilutional hyponatremia. Itu bisa menyebabkan koma, sampai kejang-kejang, koma sampai akhirnya meninggal. Kemudian ada anak yang umur Oliver, dia baru umur 17 tahun ya. Dia adalah dari George High School football player, ya, dan juga oleh sebab dia minum sampai kepada 2 galon, ya, itu 1 galon itu lebih kurang hampir 4 liter. Jadi ini artinya 8 liter air, ya. Jadi pada waktu latihan dia banyak sekali dia minum, ya. Mamanya jemput dia karena sudah nggak bisa setir mobil, sampai di rumah langsung dia pingsan, kemudian waktu diangkat dengan helikopter untuk ke rumah sakit, meninggal karena
Ya. apa yang terjadi yaitu terjadi suatu pembengkapan yang Masif ya dalam otaknya. otaknya. Bayangkan 2 galon air dan 2 galon Gatorade. Jadi itu kan obat yang menyebabkan dia supaya agak kuat kan. Jadi itu makanya kita perlu untuk ngekang diri, ya kan? Air penting. Kita perlu air ya. Tetapi jangan sampai diberikan dalam jumlah yang banyak sekali pada satu saat ya, dan itu menyebabkan tubuh kita tidak sanggup untuk menampungnya. Ya, jadi itu yang penting. Nah, sinar matahari. Ya, kita tahu bahwa kita perlu sinar matahari, tetapi kita perlu sinar matahari secukupnya saja. Ya, sebab kalau misalnya berjemur terlalu lama meninggikan kemungkinan untuk mendapatkan kanker kulit. Nah, apakah itu basal cell atau squamous cell carcinoma. Jadi memang apa ini obat-obat alamiah yang dimasukkan dalam acronym celebration ini bagus, tapi terlalu banyak pun juga nggak bagus ya. Ya. Bagaimana olahraga ya, olahraga itu bagus sekali, tetapi olahraga secukupnya ya, sebab itu akan memacu kepada sistem kekebalan tubuh. Tetapi kalau dia olahraga terlalu banyak ya, sampai keletihan akan mengurangi kekebalan tubuh ya. Inilah berbagai macam penelitian yang telah terjadi. Kita coba lihat penelitian daripada Dr. Lynn Fitzgerald. Dia ini Dr. Lynn Fitzgerald ini adalah seorang imunologis. Jadi ahli dalam imunologi, dalam kekebalan dari St. George Hospital. Tapi dia bukan saja hanya ahli dalam itu, dia juga adalah seorang World 200 km Women's Champion. Jadi dia memang adalah champion juara dunia untuk pelari 200 km dari wanita ya. Lalu dia waktu itu dia cek lah pelari-pelari ini setelah 100 km aja, belum sampai 200 km. Pelari ini 100 km dia cek, dia lihat loh antibodies mereka justru menurun, lebih turun dari sebelum perlombaan itu dimulai. Jadi, dan apa yang menyebabkan ini? Oleh sebab ternyata dia punya T-cell atau antibodies itu mengalami penekanan karena meningginya adrenalin dan cortisosteroid ya, hormon ya, atau stres hormon ya. Stres hormon yang dihasilkan karena latihan yang berkepanjangan. Ya. Jadi ingat, terlalu lama exercise justru dia tekan ya. Stres hormon ini akan menekankan sel kekebalan kita yaitu T-cell kita. Jadi kita justru lebih sedikit T-cellsnya. Jadi terlalu banyak olahraga memperjelek kekebalan sehingga orang lebih sering sakit dan memakan waktu yang lebih lama untuk sembuh. Jadi sebab masalah T-cell itu penting sekali, itulah kita punya daya tahan tubuh kita untuk menghadapi berbagai macam bakteri, kuman yang datang ya, ataupun juga kanker juga ya. Ya. Jadi, kalau kita terlalu banyak olahraga ya, maka kondisi tubuh itu pun jadi lemah. Ya. Jadi secukupnya 1 jam aja jalan di luar ya, itu sudah bagus ya, sudah jalan di antara pohon-pohon, kena sinar matahari ya, itu sudah bagus sekali. Jangan sampai jalan sampai 10 jam itu sangat menyusahkan. Ya. Dan kita harus kita harus menghindarkan satu kepercayaan yang ekstrim. Ya. Belief yang ekstrim. Misalnya, transfusi darah saya tidak mau, vaksinasi saya tidak mau, sebab terlalu banyak sekali itu teori-teori konspirasi yang kata, kalau kita divaksinasi kita akan lebih buruk keadaannya. Saya teringat waktu itu ada satu pasien yang datang, kebetulan waktu itu saya yang jaga, sudah keguguran. Waduh, saya lihat sudah pucat banget ini pasien ini. Nah, terpaksa kita kuret lah sampai bersih ya, sudah kita bersih, masukkan di dalam ruangan, kemudian saya cek dia punya hemoglobin HB-nya sudah sampai turun sampai 8. Saya bilang, kamu harus ditransfusi. Tapi dia bilang, enggak mau saya transfusi. Gimana nanti itu orang ada makan babi kayak atau apa? Saya makan darah apa? Dia enggak nanti mungkin ada malaria, jadi dia ketakutan. Padahal sebab dia sendiri adalah dokter. Jadi saya pikir gimana ini orang ini sudah anemi berat ini sudah sampai HB 8. Saya naik ke kantor saya bilang sama perawat, coba cek dulu saya punya darah. Cek darah saya,
cocok, kita langsung cross match sama dia, bisa. Jadi saya terus langsung kasih sama dia satu botol darah, itu bilang, ini darah buat kamu. Ya, saya ini vegetarian, saya bilang, nggak ada pernah makan babi, saya bilang, nggak pernah, saya tidak pernah dapat malaria, saya tidak ada AIDS atau apa, pokoknya ini bersih, kamu bisa ambil ini. Wah, dia berasa berterima kasih, dia bilang, terima kasih lah, kamu sudah betul-betul menyelamatkan saya 2 kali dengan kuret, sebab saya sudah keguran, dan kemudian kasih ini. Dan saya ganggu sama dia, saya ada Chinese blood ya, jadi kamu sekarang sudah punya Chinese blood. Ya. Tapi inilah yang saya mau katakan, bahwa jangan kita terlalu ekstrim. Ya, kalau kita sudah anemi, sudah perlu darah, ya pokoknya pergilah dari palang merah, darah dari siapapun, pokoknya kasih kita. Sebab umumnya kan mereka dicek lebih dahulu. Iya, kan tidak ada AIDS dan apa semuanya. Misalnya kami waktu bertugas di kantor pusat, umumnya kita tidak bisa menjadi donor. Ya, oleh sebab kita sering adakan perjalanan, mungkin saja kita sudah dapatkan kena malaria nyamuk, dan sebagainya. Kami nggak bisa jadi donor. Jadi ingat, Tuhan memberikan pengetahuan medis yang makin hari makin bertambah, dan kita harus menikmati keuntungan dari kemajuan ilmu kedokteran itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah lihat ini adalah hasil yang cukup saintifik, bagus, maka haruslah satu hal yang kita ikuti. Ya, jangan, kalau enggak kita disebutkan belief yang ekstrim, ya, kepercayaan yang ekstrim yang disebutkan dengan presumptuous, ya. Jadi itu pun nggak boleh juga, ya, itu. Kemudian kalau hidup udah terlalu banyak, ya, itu jadinya hyperventilasi. Pernah ada dengan dia hidup kan? Jadi karena dia napas gitu banyak, kan dia keluarkan CO2. Nah, dengan dikeluarkan banyak CO2, darah itu menjadi alkalosis, pH-nya jadi tinggi, ya, alkalosis. Nah, akibatnya orang itu dia rasa kepalanya jadi ringan, ya, otot-ototnya terus mulai tegang dan mengalami kram, ya, dikenal sebagai tetani dan carpopedal spasm, ya. Jadi penting untuk seimbang. Ya, dalam menghirup udara, ya, sangat penting sekali. Secukupnya saja, jangan sampai napas-napas itu terlalu banyak. Ya. Bagaimana dengan makanan? Makanan itu kita sudah tahu. Well, ya, kalau misalnya kurang makan, ya kita bisa malnutrisi, ya, artinya undernutrisi, ya. Tetapi terlalu banyak makanan juga malnutrisi. Overnutrition, ya. Dan apa yang ya, kita harus berusaha supaya BMI itu adalah di bawah 25, ya. 25 masih normal. Ya, saya senang bahwa BMI masih 23,5. Tiap pagi kita harus timbang badan kita. Kalau lebih sedikit harus berhati-hati, ya. Sebab tanpa terasa itu kadang-kadang orang makin lama makin gendut. Kan? Nggak terasa. Ada orang yang dia punya BMI itu sampai 32, ya, dan sebagainya. Ya, jadi ingat, ya, jangan makan terlalu banyak, ya. Makan pun yang vegetarian pun kalau sampai 5 bakul kan jadinya kita jadi gemuk juga, ya. Nah, tidur adalah pola hidup yang baik, ya. Tapi terlalu banyak tidur juga nggak baik, ya. Merusak kesehatan. Nah, ini ada ini penelitian daripada E.C. Hammond, ya, mendapatkan angka kematian yang terendah di dalam penelitian. Kapan itu kematian yang terendah? Iya. Jadi ini studi yang dilakukan oleh E.C. Hammond ini meliputi 1.064.004 orang. Apakah itu pria dan wanita? Dan itu Anda bisa baca sendiri di dalam American Journal of Public Health. Anda lihat di sini, ya, death versus hours of sleep, ya, kematian dibandingkan dengan jumlah jam yang dia tidur. Anda lihat di sebelah kiri ini, ya. Jadi kalau dia kurang tidur, jadi kurang dari 5 jam per hari, maka angka kematiannya itu tinggi sekali. Kalau dia 10 jam. Kalau misalnya dia terlalu banyak tidur, angka tinggi tinggi. Jadi dia hanya tidur melulu. Ternyata angka tingginya. Saya tidak bergerak badan, tidak berini, jadi dia lekas mati juga. Tinggi sekali. Tapi yang paling rendah adalah kalau tidur dia sekitar 7 jam, ya. 7-8 jam itu sudah cukup. Oke. Jadi jangan terlalu kurang tidur, jangan juga terlalu tidur melulu. Iya. Jadi apa ini obat alamnya ini betul-betul sangat
sangat apa ya, simple ya. Penting sekali. Jadi Simple, kita tapi harus punya satu kehidupan yang seimbang. ya. Ya. Dan ini sudah dibuktikan. Padahal ini ditulis 150 tahun yang lalu oleh Ellen G. White di Ministry of Healing ya. Rasanya waktu itu orang nggak percaya. Waktu itu rokok masih digunakan sebagai obat. Ya. Ya. Padahal sekarang dikatakan gini. Jadi dia lihat bahwa sekarang justru scientific findings menyatakan memang terlalu sedikit obat yang bagus juga nggak baik, terlalu banyak juga nggak baik. Jadi kita harus hidup yang seimbang. Jadi kalau begitu kita harus ingat bahwa kita harus hidupkan prinsip celebration ini sebagai satu paket, ya. Paket resep kesehatan termasuk hidup yang penuh dengan pertarakan atau pengendalian diri. Pengendalian diri, yaitu secara paket keseluruhan. Jadi ada 12 itu ya. Celebration akronim ya. Jadi dengan demikian maka kita akan boleh mempunyai hidup yang penuh dengan ya seperti pesta perayaan ya, penuh dengan sukacita. Dan rumah tangga kita adalah rumah tangga kita yang sehat ya dan bahagia. Dan kita boleh bersukacita sebab bahagia, sukacita, dan juga damai sejahtera. Inilah yang kami harapkan daripada semua pemirsa yang berbahagia. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasannya. Memang pengendalian diri ini penting sekali ya. Ya, untuk diri kita pelajaran yang sangat berharga dan luar biasa nih. Kita harus bisa terapkan dalam kehidupan kita, terutama kalau kita mempunyai satu kebiasaan yang berlebihan lah ya. Karena sesuatu yang berlebihan ini kan tidak baik ya. Jadi kembali diingatkan kepada para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah, jika saudara mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor dari call center dari Hope Channel Indonesia, nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa kirimkan ke akun media sosial daripada Hope Channel, yaitu melalui Facebook dan juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan lokasi di mana saudara berada dan tentunya pertanyaan yang saudara ingin tanyakan. Anda juga bisa menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui website di hopechannel.id atau dapat juga melalui aplikasi yang bisa di-download dari Play Store atau App Store dan bisa menikmati acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Jadi saat ini sebelum kita mengikuti ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Seberang langit biru adalah istana, seberang langit biru ku rindu ke sana dan lihat wajah Yesus yang penuh kasih. Seberang langit biru nanti, somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere beyond the blue, I am longing to be. I'll see my Savior's face and sing of saving grace. Somewhere beyond the blue, someday. Somewhere beyond the blue, someday. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Saat ini telah masuk beberapa pertanyaan yang akan kami bawakan dan akan dijawab oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Pertanyaan yang pertama, apa ada hubungannya pengendalian diri dengan situasi di mana ada orang yang menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya? Contohnya, dia sedang sedih,
tapi dia hanya simpan sendiri, tidak mau ditunjukkan kepada orang lain. Jadi dia bisa mengendalikan emosinya. Silakan pendeta dan ibu. Ini bisa TBC Pengendalian ya. diri yang baik. Ya. Namun ada juga pengendalian diri yang kurang baik. Saya berbicara mengenai masalah pengendalian diri daripada perasaan. Oke. Jadi misalnya kalau misalnya marah dia coba kendalikan, ya, itu adalah satu hal yang sangat baik. Ya. Tetapi ada juga seorang yang artinya perasaan sedih, kalau misalnya selalu ditekan, itu pun bisa membahayakan akan tubuhnya. Ya. Jadi dia bisa tunjukkan, ya, salah satu proses, ya, penyembuhan, ya, adalah sebetulnya untuk menyampaikan perasaan itu dengan terus terang, ya. Jadi saya sedang sedih, ya. Jadi kepada pasangan saya sangat sedih sekali, ya, oleh sebuah peristiwa yang telah terjadi ini. Itu adalah satu proses penyembuhan, oke. Kemudian marah sekalipun, ya, seorang bisa mengendalikan diri, tapi itu bisa dikatakan, saya marah loh, ya. Saya marah dengan apa yang telah terjadi, ya, oleh sebab misalnya anak itu sangat nakal sekali, ya, misalnya ikut tergabung dalam narkoba. Kalau dia tidak marah, kan itu adalah satu hal yang tidak normal. Karena ayah marah, ya, akan peristiwa ini. Saya pikirkan kebaikan untuk kebaikanmu, ya. Ini harus dapat dikuasai. Marilah kita coba cari jalan. Apa yang menyebabkan sampai terjadi ini? Oh, Dedi terlalu sibuk sekali, tidak ada waktu buat saya. Oke, sekarang kita mulai atur waktu bersama-sama, ya, untuk supaya kita ada cukup waktu dengan keluarga dan sebagainya, dengan anak-anak. Jadi perasaan, ya, itu kalau selalu ditekan, itu pun bisa menjadi satu hal yang berbahaya. Jadi bisa dikatakan, tetapi dia tetap mengekang dirinya di dalam menyatakan akan perasaan tersebut, ya. Marah, tetapi tidak marah dengan membentak-bentak, tetapi katakan, saya marah loh. Ya, jadi ini adalah satu hal yang penting untuk coba dipikirkan, ya, mengendalikan diri untuk menghindarkan perkara yang negatif yang bisa membahayakan kepada tubuh kita sendiri. Dan juga bagus kita salurkan ini kepada Tuhan dalam doa, ya. Iya. Ya, kita bilang, Tuhan, saya sangat sedih. Kenapa ini terjadi? Karena Tuhan sajalah yang dapat mengerti perasaan kita. Jadi dengan kita lontar kepada Tuhan, kita juga bisa kasih tahu kepada Tuhan bahwa kita marah. Tuhan, saya marah sekali sama orang ini. Kenapa begini ya? Sebab ingat, dengan kita colloquial prayer, ya, ingat kita katakan bahwa belief itu bukan saja kepercayaan, bukan saja mendengar firman Tuhan, tapi kita berbicara kepada Tuhan. Kita mempunyai good relationship, close relationship, hubungan yang erat dengan Tuhan. Saya marah sama orang ini. Kok dia jahat sekali? Kok dia gosip tentang saya? Dan nanti Tuhan sendiri yang akan atur. Sehingga dengan demikian, kita memang mengendalikan emosi kita, tapi kita tidak marah kepada orang itu, tetapi kita kasih tahu kepada Tuhan. Curhat. Tuhan, ingat itu poem yang kita katakan, poem dari Power. Kalau kita curhat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah akan gosip, Tuhan akan menanggulanginya dengan cara yang menolong kita ya, untuk menanggulanginya. Ya. Jadi dalam psikologi sering ini disebut katarsis, ya, ventilation, ventilasi, talking out, ya. Jadi menyampaikan, ya. Tetapi tidak perlu dengan menunjukkan suatu emosi yang berkelebihan. Yeah. Oke, itulah yang harus dikekang. Yeah. Namun kita tetap harus talking out, harus katarsis, sebab inilah yang bisa menyebabkan seorang itu bisa merasa lega. Plong. Dan itu adalah satu proses penyembuhan. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan yang berikut, pengendalian diri dan kebiasaan hidup. Kita sudah tahu bahwa kita harus mengendalikan diri kita. Makan yang jangan berlebihan, atau istirahat harus cukup. Tapi semuanya itu kalah dengan kebiasaan kita yang sudah terlanjur lama kita lakukan. Apa ada solusinya, pendeta? Oh ya, ini karena sudah. Silakan pendeta, ibu pendeta. Iya. Solusinya kita sudah berikan ayat tadi dari Filipi 4 ayat 13. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Ya. Jadi kita bertekad,
ya bahwa kita akan berubah. Jadi kita mulailah ya dengan ya kebiasaan yang baik tersebut ya. Kalau seandainya jatuh ya kembali kepada kebiasaan lama, bangun lagi ya, berdoa lagi ya. Jadi prosesnya itu akan makin lama makin meningkat. Jadi ada satu ayat dalam Alkitab yang dikatakan di dalam Amsal 24 ayat 16. Orang benar itu kalau jatuh 7 kali dia bangun pula. Jadi tapi dia akan naik begini kalau saya buat statistiknya. Naik ya, jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi, makin lama makin tinggi ya. Jadi tadinya misalnya jatuh sesudah 3 hari, akhirnya jatuh lagi sesudah 10 hari dan sebagainya. Jadi akhirnya dia sampai menjadi hal yang sangat menang. Apakah itu termasuk di dalam hal, misalnya saya ambil contoh makanan, banyak orang yang suka makan daging misalnya yang berkelebihan. Saya juga ya dulu pemakan daging ya. Tetapi sesudah menyadari bahwa itu salah, maka saya berhenti. Terus pernah juga terjatuh ya. Kemudian bangun ya. Kemudian jatuh, bangun. Sampai akhirnya kita tidak merasakan enak lagi kalau melihat ada satu makanan yang mengandung daging gitu. Jadi orang yang merokok juga begitu ya, usahakan berhenti, tetapi kadang-kadang usah godaan, jatuh, tetapi bangun lagi ya, sampai akhirnya dia tidak bisa lagi rasakan itu asap rokok. Ya. Rasanya pusing. Jadi dalam segala hal itulah makanya dikatakan bahwa belief ya, percaya itu sangat penting dalam menghidupkan kehidupan yang sehat. Sebab belief itu termasuk two-way communication ya, ada 2 cara komunikasi. Tuhan berbicara kepada kita melalui Filipi 4:13, aku akan dapat menguatkan engkau dalam segala perkara, dan kita dapat berbicara kepada Tuhan. Jadi kalau kita bangun pagi-pagi itu bilang, Tuhan, saya tahu bahwa saya ini mempunyai kelemahan. Biarlah saya dapat menghidupkan kehidupan yang sehat. Biarlah saya minum. Ya, langsung pagi-pagi. Tuhan, minum air. Bukan kopi ya, tapi minum air ya. Bukan stroop, bukan 7-Up, tapi air ya kita. Kemudian kita tahu bahwa kita harus mandi, kita mandi dengan air yang pakai dengan apa yang katakan dengan hydrotherapy secara luar ya, panas dan dingin dan sebagainya. Kemudian kita makan, kita berdoa, Tuhan tolonglah supaya saya memilih makanan yang tepat untuk kehidupan saya, makanan yang sehat. Kemudian kalau kita exercise, Tuhan, aduh malas sekali saya. Kadang-kadang kita pikir, aduh untung ya hujan ya, saya bisa tidur lagi lebih lama. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan biarlah saya mempunyai kekuatan, kita jalan. Biarpun ya mungkin kita bisa pergi ke gym untuk jalan, atau kita bisa jalan di rumah aja bolak-balik bahagia sampai 1 jam ya. Pokoknya Tuhan biarlah berikan saya kekuatan. Dan kalau saya sedang mau tidur malam, aduh mau melalak ini, enggak mau ya. Tuhan ingat supaya saya bisa tidur cukup pada waktu yang tepat, supaya saya tidak akan kekurangan hormon-hormon melatonin dan sebagainya, growth hormone, sehingga kita bisa hidup lebih sehat. Jadi kita tidur jam 10, jam 9 malam sudah tuh gadget sudah nggak ada, kita sudah masuk di tempat tidur, sudah bisa mulai wind down ya. Pillow talk dengan suami istri ya, bercerita ya. Kemudian kita sudah waktunya kita bisa berdoa dan kemudian kita tidur. Jadi selalu I can do all things, saya dapat berbuat segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Filipi 4:13 itu adalah kuncinya untuk mempunyai kehidupan yang sehat. Terima kasih banyak untuk jawabannya, luar biasa ya. Pertanyaan berikutnya. Shalom pendeta, kami bukan anggota gereja Advent, tapi kami tiap hari mengikuti acara Hope Channel, terutama Obsesi Hati. Jadi pertanyaan saya, ada anak saya 1 perokok tapi disuruh berhenti. Dia belum mau. Bagaimana caranya supaya dia berhenti merokok? Terima kasih. Terima kasih, ini penonton setia Hope Channel ini dan Obsesi Hati terutama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kesetiaan Anda untuk melihat acara Obsesi Hati dan juga melihat acara Hope Channel Indonesia setiap hari. Baik, ada beberapa poin yang saya ingin coba berikan. Kita sebutkanlah ini 7 poin. Yang pertama adalah bahwa Anda harus menyadari bahwa
merokok itu adalah satu dosa, ya, yang menghancurkan tubuh yang kita menghancurkan sendiri. tubuh kita sendiri. Ya, kita tidak sadari bahwa kita itu sebetulnya bunuh diri. Jadi katakan kepada anak Anda, ini merokok adalah proses bunuh diri. Kenapa? Satu batang rokok mengurangi umur kita 13,3 menit. Ya, kita tidak singgung tadi. Iya, iya, iya. 13,3 menit. Coba bayangkan 20 atau 2 bungkus satu hari atau 1 bungkus satu hari, berapa menit yang kita korbankan. Ya. Ini diberikan oleh Dr. Linus. Ya, dia sudah mendapatkan hadiah Nobel 2 kali. Ya. Jadi dia buat perhitungan dan katakan bahwa ini adalah mengurangi hidup. Jadi kalau kita tahu bahwa itu adalah merusak tubuh kita dan itu adalah suatu dosa, itu yang harus disadari lebih dahulu. Oke. Kemudian proses yang kedua adalah mengakui akan kelemahan dan ketidaksanggupan kita untuk mengalahkannya. Ya. Seperti yang dikatakan tadi, ya, bahwa dia masih belum mau untuk berhenti. Artinya tidak bisa berhenti, ya, dengan kuasa sendiri. Harus diakui, ya, mengakui pada Tuhan, aku tidak bisa mengalahkan ini. Ya, itu adalah faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga adalah dengan iman, ya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Ya. Jadi percaya Tuhan yang Engkau yang sudah berjanji untuk memberikan kemenangan kepadaku, berikanlah itu kemenangan. Ya, jadi berdoa kepada kuasa Tuhan. Kemudian yang berikut adalah berserah kepada Tuhan, ya. Dan serahkan semua tembakau yang ada kepada Tuhan. Artinya buang semua yang ada, ya. Parafan ini ya, semua dibuang. Ya, buang semua. Jangan sampai ada godaan lagi. Buang apa yang ada, ya. Itu faktor yang keempat. Yang berikut adalah percaya bahwa kemenangan itu adalah sudah menjadi milik Anda. Ya. Jadi Anda bangun pagi langsung katakan, oh terima kasih Tuhan. Mungkin saya berikan ayatnya, ya. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Janganlah goyah. Giatkanlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Rupanya, saya baca ayat yang berikutnya, ya, ayat yang ke-58, tapi 57. Katakan, tetapi syukur kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, satu hari Anda tidak merokok, langsung, ya, bersyukur, Tuhan terima kasih untuk kemenangan ini, ya. Besok paginya waktu ada godaan, saya sudah menang, ya, bersyukur kepada Tuhan, ya, untuk kemenangan tersebut. Kemudian jadi kembali faktor yang berikut juga adalah coba untuk sementara tinggalkan akan teman yang suka merokok, jadi Anda berkurang pencobaan, ya. Kemudian kalau misalnya ada tawaran yang terasa, kemudian Anda katakan, oh saya tidak merokok lagi, ya, saya sudah menang. Jadi itu memberikan kekuatan kepada Anda bahwa Anda bisa mengalahkan. Kemudian percaya, ini faktor yang ketujuh, Anda sudah menang, ya, namun Anda perlu beberapa proses untuk pembersihan nikotin di dalam tubuh Anda. Misalnya minum 10 sampai 12 gelas air, ya, setiap hari. Sebab itu akan membasuh, ya. Kemudian relax, ya, dengan air hangat, ya. Dan satu hal yang sangat menarik sekali, saya ingat oleh sebab walaupun saya punya bidang teologi, ya, tetapi mengambil kelas banyak public health. Hampir selesai Master of Public Health, ya. Jadi salah satu dosen saya dari Loma Linda University, Dr. Lonergan, dikatakan untuk melihat bagaimana keluarnya rokok kalau kita, artinya nikotin kalau kita habis mandi, ya. Coba mandi tanpa pakaian apa-apa, ya. Dengannya kalau mandi tanpa pakaian, tetapi sesudah itu tidur, tanpa pakaian, dan tutup badan Anda dengan spray putih. Dan apa yang terjadi dengan spray putih itu?
Jadi kuning. akan jadi kuning. Apa artinya? Artinya dia punya nikotin itu keluar ya. Jadi itu diperlukan cukup lama untuk membersihkan tubuh. Dan ini nikotin itu sering memberikan kecanduan dalam diri Anda. Jadi Anda harus bersihkan dengan minum air banyak, kemudian dengan mandi air hangat ya. Kemudian rencanakan paling sedikit 8 jam Tidur waktu sehari. tidur, dan tinggalkan kopi dan alkohol ya. Kemudian ambil waktu untuk gerak Berjalan. badan, sedikitnya jalan kaki, sedikitnya 30 menit, kalau boleh 1 jam ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting, coba sering mengambil nafas yang dalam ya, keluarkan ya. Akan nafas, jadi itu menyebabkan orang yang kecanduan makin lama bisa mengalahkan dia punya kebiasaan rokok. Ya. Waktu kami masih bekerja ya di kantor pusat dari General Conference ya, kita selalu lakukan bagaimana stop smoking, bagaimana untuk berhenti. Mungkin Anda juga bisa pergi ke Rumah Sakit Advent untuk belajar bagaimana untuk stop smoking. Dan salah satu saya ingat sekali, ini orang yang betul-betul dia selalu merokok, ini seorang wanita. Dia ambil batu, batu itu, God is my rock. Tuhan adalah batuku, ya. Jadi dia setiap kali kalau mau merokok dia pegang dan dia bilang, Tuhan, saya mesti menang, saya mesti menang. Dia pegang batu itu dan betul. Nah, habis itu dia sudah nggak merokok lagi, padahal dia adalah perokok yang chain smoker, artinya perokok yang terus menerus nggak ada ini. Jadi betul, dengan step yang tadi telah diberikan 7 steps itu, dan kemudian dia pegang kepada Tuhan, I can do all things through Christ. Saya akan bisa melakukan semua perkara ini, melawan kelemahan saya untuk merokok, dan akhirnya dia menang. Saya ingin katakan banyak orang yang bisa menang. Oke, saya punya bapak adalah perokok paling sedikit 2 bungkus 1 hari. Oke, papa saya. Oke. Kemudian saya perkenalkan ya, kami yang telah mengenalkan kebenaran, coba perkenalkan itu bahaya daripada rokok. Akhirnya dia banyak berdoa, berhenti, terus sempat jatuh lagi setelah 1 bulan. Kemudian berhenti lagi, akhirnya sampai berhenti terus ya. Seterusnya berhenti. Bayangkan. Kemudian dia katakan, hanya dengan kuasa Tuhan. Hanya dengan kuasa Tuhan saya bisa kalahkan ini. Itulah yang kita harus ingat. Kuasa Tuhan, banyak berdoa ya, dan ikuti beberapa prinsip yang kita sebutkan tadi, maka Anda atau anak Anda bisa mengalahkan kebiasaan rokok itu. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta jawabannya. Sepertinya ada hubungannya juga dengan pertanyaan yang lain. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk racun-racun akibat rokok bisa hilang? Mungkin ada tambahan jawaban atau sudah cukup yang tadi pendeta ibu pendeta untuk pertanyaan ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk racun-racun akibat rokok katanya bisa hilang? Silakan. Ya tentu tergantung dengan berapa lama orang itu sudah jadi perokok. Ya. Kadang-kadang bisa cukup lama. Kadang-kadang bisa 1 tahun. Ya. Namun akhirnya bisa bersih kembali. Ya. Coba bayangkan kalau orang sudah begitu banyak sekali, Anda sudah lihat itu ter ya, yang warna paru-parunya itu sudah hitam demikian, wah, memerlukan proses ya. Dan ini perlu kita berhenti untuk mereka yang merokok sementara masih ada kesempatan. Mungkin saya bisa berikan proses ini yang dikasih oleh dosen saya ya. Oke. Jadi kalau misalnya seorang itu merokok, maka dia punya silia, apa itu, bulu getar ya. Dari paru-paru, dari saluran pernapasan. Saluran pernapasan itu ada bulu getar ya. Oleh sebab merokok itu, maka bulu getarnya itu makin lama makin layu. Ya akhirnya tercabut. Oke. Dan kalau dia berhenti ya cepat, maka bulu getarnya bisa tumbuh kembali. Ya. Tetapi kalau seandainya bulu getarnya, artinya dia terus menjadi perokok yang kronis, chain smoker, terus tidak pernah mau berhenti dan sebagainya. Ya. Satu waktu dia katakan dia sudah sakit misalnya, emfisema, oke. Ya. Jadi dia berhenti.
tetapi bulu getar itu tidak bisa timbul lagi. Ya, keadaannya sudah sangat parah sekali. Ya, jadi berhentilah sementara masih ada kemungkinan untuk sembuh. Jadi kalau sudah paru-paru itu sudah demikian buruknya oleh sebab emfisema ataupun oleh sebab mungkin kanker paru-paru, ya, saya kenal ada seorang di Amerika ini, orang tuanya berhenti tetapi sudah tidak bisa lagi tertolong, ya. Terlambat, ya. Jadi sebelum sakit, ya, berhenti. Dan memang kembali saya katakan tadi, proses lama. Bisa saja 1-2 tahun baru betul-betul bersih. Ya. Oke. Iya. Jawaban yang sangat baik ya. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga didengarkan oleh yang bertanya dan mulai sekarang bisa merubah gaya hidup. Ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mengapa kita tidak boleh minum teh, kopi, wine sama sekali? Padahal teh ada untuk kesehatan. Kopi jika diminum moderat bagus untuk jantung. Wine disebut dalam Alkitab bagus untuk perut. Silakan pendeta. Ya, memang ini pertanyaan juga sering saya dengar ini. Memang kalau boleh pendeta dan ibu dokter boleh menjawab secara detail. Karena ini selalu muncul pertanyaan ini. Bahkan di kalangan gereja Advent suka muncul. Katanya, jadi boleh dijawab pendeta dan ibu pendeta mungkin secara detail supaya jelas ini ya, yang mendengarkan pemirsa di rumah boleh mendapat pencerahan, ya. Silakan pendeta ibu pendeta. Ya, teh ini dan kopi, teh ada tebain, kopi ada kafein. Yang itu juga wine kita sudah tahu bahwa akibat daripada anggur, ya, atau minuman keras itu kan memabukkan, bukan saja mempunyai dampak terhadap diri kita sendiri, kita tidak bisa berpikir secara jelas, ya, kita punya lobus frontalis itu akan rusak karena adanya ini wine atau minuman alkohol ini, tetapi juga dampaknya kepada keluarga. Kan kita mau bicarakan ke keluarga sehat. Tanpa kita bisa berpikir dengan baik, kita bisa pukul, bisa tendang, bisa apa. Jadi dampaknya bukan kepada istri aja, malahan kita bisa bunuh orang dan sebagainya. Kita sudah bicarakan bagaimana dampak daripada alkohol itu. Nah, sekarang saya mau katakan bahwa kita mau supaya kita punya tubuh itu mendapat air, ya, cairan yang penuh. Sedangkan kalau kita minum kopi, itu adalah diuretik. Jadi itu adalah diuretika. Jadi artinya mempunyai zat yang untuk mencepatkan keluar air kencing, ya, air seni. Jadi justru kita akan membuat kitanya tubuh jadi kurang air. Airnya itu dikeluarkan. Padahal kita mau tubuh kita mempunyai banyak cairan, ya. Jadi itulah satunya. Dan kemudian kan kopi, teh ini kan mahal. Air kan murah meriah, lebih sehat lagi. Kenapa kita harus pilih yang sesuatu yang tidak sehat untuk kita makan? Sebab mereka pikir enak. Enak, ya, itu lagi-lagi kita harus pilih untuk kesehatan, bukan untuk keenakan. Ya, daging memang betul enak, tapi saya tahu bahwa daging itu tidak baik, ya. Jadi kita lagi-lagi berdoa. Filipi 4 ayat 13. Dengan kekuatan Tuhan saya dapat mengalahkan segala sesuatu. Oke, saya tambahkan sedikit, ya. Ini teh dengan kopi itu stimulate the central nervous system, ya, memberikan satu stimulasi, ya, rangsangan, dan itu menimbulkan orang jadi kepengen lagi, ya, dan kadang-kadang bisa menyebabkan kepengen yang lebih banyak lagi dan lebih keras. Ya. Nah, kita ambil contoh itu. Kopi ternyata dalam beberapa penelitian yang terakhir ini, ya, itu ternyata memberikan suatu rangsangannya itu kepada dia punya frontal lobe, ya, dan frontal lobe itu justru adalah kata hati atau pertimbangan dan sebagainya, tergantung kepada kita punya frontal lobe, ya. Jadi minum kopi, ya, itu yang menyebabkan seorang kan kalau istilah ini mau begadang minum kopi, supaya dia bangun karena dia adalah tidur, ya, stimulan. Ya, kelihatannya seperti bagus, ya, namun itu adalah satu perkara yang justru membahayakan sampai dia punya pertimbangannya itu tidak tepat, berusak. Jadi sedangkan kalau misalnya berjalan di alam, ya, kemudian
membaca Alkitab, berdoa, justru memperkembang dia punya frontal lobe, makin lama makin dewasa di dalam pertimbangan. Tetapi minum kopi justru menyebabkan kekurang dewasaan di dalam pertimbangan. Ini satu poin yang sangat penting. Kemudian ini bicara tentang Alkitab katakan Wine. bagus untuk wine. Kata wine di dalam bahasa Greka ya itu disebutkan kata oinos ya. Oinos itu dalam Greka atau di dalam bahasa Ibrani adalah yain, oke? Itu bisa berarti dua, yaitu minuman yang fresh, yaitu segar. Anggur yang segar, ya, jus anggur, atau yang fermented, yaitu yang sudah beralkohol, ya. Jadi ada dua kemungkinan, ya, sama-sama disebut oinos, ya. Nah, kalau kita lihat kepada Alkitab yang kita lihat misalnya di dalam buku Yesaya, ya, 5:6 dan sebagainya, itu berbicara mengenai masalah minuman yang anggur yang segar, oke? Minuman anggur yang segar, yang menyegarkan. Nah, apakah mungkin Yesus memberikan makanan anggur yang akan bisa menyebabkan mabuk? Ya, coba bisa bayangkan, itu jumlah yang diberikan itu, kalau misalnya di dalam buku Yakobus pasal yang kedua, ya, itu jumlahnya itu sangat banyak sekali, ya. Coba lihat, Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, ya. Kemudian ini tempayan-tempayan ini, ya, ada 6 tempayan, ya. Dan satu tempayan itu bisa lebih kurang 30 gallon, oke? 30 gallon, ya, itu bisa sampai, kalau satu 6 tempayan itu bisa 150 gallon, dan 150 gallon itu kali 4, ya, jadi bisa kira-kira 600 liter, itu bisa bikin mabuk semua orang. Kira-kira apakah Yesus mau bikin mereka itu semua mabuk? Dan itu satu perkara yang kita harus coba pikirkan. Nah, sekarang saya mau sebutkan, ya, dikatakan minum anggur sedikit tidak apa-apa. Saya ingin katakan, orang yang pertama minum anggur, 40% itu akan jadi pemabuk. 40%. Ya. Nah, kalau saja Anda punya 40%, jadi 2 dari 3, ya, ataupun 4 dari 10. Oke, saya mau tanya, kalau Anda punya anjing, oke, dan anjing Anda ini siap untuk, dia akan selalu menggigit, ya, 4 dari 10 tamu yang datang ke rumah Anda. Ya. Apa kira-kira Anda mau pelihara itu anjing? Ya. Ada tamu, ya, 5 tamu, 2 dia gigit, ya. Anda harus bertanggung jawab untuk membayar biaya daripada orang yang gigit anjing itu, ya, sebab takut pada rabies dan sebagainya. Apakah Anda akan pegang itu anjing, akan pelihara itu anjing? Ingat, 40% dari orang yang mencoba minum untuk pertama kali, maka dia akan menjadi pemabuk satu waktu. Nah, dengan dasar itu, hindarkanlah, ya, jangan minum yang pertama sekalipun, ya. Kenapa? Sebab itu akan mendorong kepengen dan sebagainya tanpa terasa menjadi seorang pemabuk. Jadi kembali, semuanya itu adalah merangsang kita punya central nervous system, ya, dan mengganggu kita punya pertimbangan, ya. Dan ini alkohol, ya, mengganggu kita punya central nervous system. Artinya bukan hanya central nervous system, tetapi juga mematikan sel-sel syaraf di otak. Nah, sekarang saya mau sebutkan. Kenapa? Sebab dikatakan bahas dengan sangat jelas. Saya mau katakan, kita punya sel-sel seluruh tubuh itu, ya, itu memerlukan oksigen, kan? Oksigen itu dibawa oleh apa? Oleh kita punya hemoglobin. Ya, itu sel-sel pembuluh darah. Nah, orang yang mabuk, ya, artinya orang yang minum alkohol, dia punya hemoglobinnya itu akan sticky, ya,
Melengket satu sama lain. Dan oleh sebab lengket, dia tidak bisa masuk ke pembuluh darah yang kecil yang namanya adalah kapilaris. Ya, kapilaris? Ya. Ya. Pembuluh darah yang halus, Yang kapiler. halus sekali. Dan yang halus itu yang di mana? Yang ke otak. Ya. Oh, Anda bisa katakan, wah, saya punya biliunan sel otak. Masalahnya yang diserang adalah ya Frontal lobe. yang di frontal lobe. Ya, makanya kalau orang itu selalu minum, ya, mabuk, pertimbangannya itu kacau. Dia bisa tidur di got tanpa dia sadari, ya. Kemudian dia bisa pukul istri, suami dan sebagainya. Tergantung siapa yang minum. Siapa yang jadi pemabuk? Ya, tanpa terasa semua bertindakan yang tanpa pertimbangan. Itu dimulai dengan apa? Dengan kecapan atau dengan isapan yang pertama. Ya, isap minuman yang pertama. Itulah sebabnya saya katakan, ya, tinggalkan sama sekali. Jangan coba yang pertama sekalipun, ya, sebab ya Anda tidak mau pelihara anjing yang akan menggigit 2 dari 5 tamu Anda. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta ya. Ini sudah sangat jelas jawabannya ya. Mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan boleh membantu yang bertanya ini untuk boleh mendapatkan satu solusi yang terbaik ya. Bahwa teh, kopi, wine sudah pasti tidak baik untuk kesehatan kita ya. Baik, pertanyaan berikut datang dari Kediri. Selamat malam, mau tanya. Pengendalian selera atau hawa nafsu sangat sulit bagi saya. Apakah ini dikarenakan saya kurang rendah hati atau masih dikalahkan oleh cobaan iblis melalui kelemahan saya? Terima kasih. Wah, silakan pendeta. Ya, memang susah ini pengendalian selera, memang mengendalikan susah. diri bukanlah satu perkara yang mudah, Tidak. ya. Tetapi bagus sekali Anda sudah mengakui bahwa ini susah. Ya. Jadi mengakui bahwa ini susah, kemudian Anda memohonkan pertolongan Dari Tuhan untuk bisa mengalahkannya. Ya. Dan untuk itu mulailah dengan tidur yang cukup, ya, minum yang cukup, ya. Kemudian banyak berdoa kepada Tuhan, ya. Kemudian membiasakan mendisiplin diri kita, ya. Sebab ini semua prosesnya itu berhubungan, ya. Mendisiplin dengan diri kita. Kalau Anda janji kepada istri Anda penuhi itu janji, ya. Jadi itu termasuk proses dalam pengendalian diri, oke? Ya, jadi janji ditepatin. Kemudian makin lama Anda akan dapatkan satu kekuatan di dalam dalam soal makan. Nah, makan itu, ya, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah daripada makanan yang Anda harus kendalikan ini, mungkin daging ataupun ikan, ya. Sedikit-sedikit, ya. Mungkin salah satu hal yang dapat dibuat adalah coba mulai memproses makanan yang rasanya daging, ya, tapi bukan daging. Oke. Saya rasa sudah banyak itu di Indonesia. Di Indonesia ada, ya, soy protein, ya. Rasa daging tetapi bukan daging. Itu bukanlah hal yang terbaik, saya katakan, ya. Apalagi orang yang bikin gluten sendiri itu sebab dia punya amino acidnya itu tidak cukup sebetulnya, tetapi perlunya berbagai macam variasi makanan. Yang paling bagus adalah kalau Anda bisa makan apa yang disebut natural whole food diet, ya. Whole food diet itu adalah natural. Kacang itu memang kacang, ya. Berindebuan dibikin adanya masa berindebuan, ya, itu masih lebih bagus daripada Anda buat dari protein, artinya soy protein dan sebagainya. Namun walaupun demikian itu menolong. Untuk masa transisi. Yeah. Jadi ada di Amerika ini banyak sekali makanan-makanan kaleng, ada disebut fried chicken, ya, atau lingcats, ya. Ada kalau di prime steak dan sebagainya. Iya, di Philippines ada Fiji Tapa. Itu pemiliknya saya kenal baik, yaitu Dr. Profesor Pan. Dan beliau pernah ajarkan saya bagaimana prosesnya pembuatan itu makanan. Anyway, ya, jadi masa transisi menggunakan makanan ini.
Nah, bagaimana Anda bisa membuat tahu ya supaya rasa daging? Oke. Bisa Misalnya Anda ditekan tekan itu, peras itu tahu ya sampai akhirnya keluar semua air-airnya. itu keluar, kemudian Anda taruh di freezer untuk Iya. 1 malam, kemudian bersihkan lagi, tekan lagi ya, kemudian Anda potong-potong, kemudian dibikin campur dengan kecap, kemudian pakai apa yang disebut cornstarch atau tepung kanji ya. tepung jagung ya, ya. tepung jagung ya, kemudian kasih mungkin 5 spices dan sebagainya. Kemudian Anda hanya tinggal taruh di refrigerator, di oven, sudah rasa daging. Iya, Oke. Jadi Anda merasa dalam proses itu buat hal yang demikian, oke, hal yang demikian, kemudian akhirnya Anda punya selera sudah mulai terlatih, hanya enak kepada hal yang vegetarian, kemudian Anda bisa makan vegetarian. Jadi kalau ini yang dimaksudkan ini hawa nafsu yang suka itu adalah soal selera, ya, maka ada masa transisi, ya. Bahkan lama Anda bisa dapat mengalahkan itu. Tapi memang terbaik adalah makan makanan yang asli ya, seperti branebon, kacang ijo, kacang kedelai, itu semua kan nggak diproses ya. Cuma memang susah dari daging ya. Saya sendiri sudah melewati itu, bagaimana dari pemakan daging dulu, terus kemudian jadi untuk vegetarian, itu memang susah. Tapi lagi-lagi selalu berdoa, Tuhan biarlah supaya saya bisa memilih untuk memakan makanan yang sehat. Ingatlah bahwa ini untuk kebaikan dan kesehatan kita. Dan tampak terasa, saya sendiri sudah 53 tahun hidup tanpa daging. Kathleen lebih lama lagi, 55 tahun. Jadi itu satu perkara yang dapat berhasil dengan kuasa pertolongan Tuhan. Baik. Luar biasa ya penjelasannya. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengendalikan diri supaya tidak cepat marah? Nah, saya mau dengar juga jawabannya ini. Saya mau dengar juga jawabannya. Banyak orang ini, saya juga perlu ini. Silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Sekarang saya mau tanya, apa yang menyebabkan orang cepat marah? Kurang tidur. Kurang tidur. Oke, satu. Kalau gitu kita harus tidur cukup. Ya. Yang kedua, apakah makanan mempengaruhi kemarahan atau tidak? Jelas. Hindarkanlah daging-dagingan. Ya. Jadi supaya kita ketahui bahwa sebelum binatang itu disembelih, ya, maka dia akan produksi banyak sekali adrenalin. Jadi pada saat akhirnya dia disembelih, maka dagingnya itu mengandung banyak adrenalin. Nah, itulah yang kita makan. Jadi Anda makan bukan hanya dagingnya, tetapi juga hormon adrenalin daripada binatang. Dan itu yang menyebabkan orang cenderung untuk lekas marah. Emosinya tinggi. Adrenalin itu hormon dalam daging itu. Jadi makanan yang harus dijaga. Kemudian coba mulai mendisiplin diri. Ya. Itu mendisiplin diri termasuk di dalam proses, di dalam mengekang akan diri kita. Oke. Kemudian dengan olahraga keluarkan endorfin, Anda nggak jadi marah, tukang marah. Jadi kalau misalnya tidak bisa tahan lagi, Anda pukul saja, tapi pukul pohon pisang. Jadi kalau tidak bisa tahan, tetapi kalau misalnya Anda bisa salurkan dengan olahraga dan sebagainya, jadi kalau misalnya bola voli itu, itulah yang ada atau smash, ya. Jadi keluarlah tenaganya itu. Kemudian pada saat Anda marah tersebut, coba ambil udara, artinya hirup udara, Kemudian jalan kaki, jalan kaki juga. Ataupun coba menghitung, artinya menahan itu. Sebab kadang-kadang orang begitu emosi sekali kemudian tidak bisa megang diri. Coba hitung, 1, 2, 3, 4 sampai 10, sudah hilang marahnya. Akhirnya hilang. Coba kemudian hal yang penting juga adalah coba pikirkan
apa yang akan terjadi akibat dari kemarahan kita. Ya. Saudara mengetahui bahwa ada orang yang bunuh anaknya, ya, Waktu marah. waktu marah. Dia anaknya itu kebetulan dia baru mobil baru, ya. Kemudian dia tulis coret ya. Dia bilang I love you dad, ya. Ya. Kemudian dia marah sekali, ya, langsung dia pukul tanpa terasa dia sedang pegang benda keras, ya, sampai anaknya mati, ya. Sebelum mati anak itu masih katakan I love you dad. Aduh, sedih sekali. Kasihan sekali, dia sampai hampir gila oleh sebab itu. Jangan kita dikendalikan oleh emosi, ya. Jadi pikirkan akibat daripada kemarahan kita itu apa, ya. Jadi istri yang kita sayangin tiba-tiba dimarah, dibentak, padahal ya adalah yang membahagiakan keluarga kita, ya. Jadi ya anak-anak yang membahagiakan kita, ya. Jadi pikirkan sejenak akibat daripada kemarahan itu, ya. Maka Anda bisa menguranginya. Jadi mungkin kita sudah sebutkan itu. Makanan harus jaga, tidur harus cukup, ambil olahraga, hirup udara, artinya menghirup udara segar, kemudian jalan keluar. Kemudian juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya marah sekali sama orang ini. Itu selalu saya lakukan kalau umpamanya saya rasa seperti marah sama orang itu. Kita curhat aja sama Tuhan gitu. Saya marah sekali sama orang ini terlalu jahat sama ini. Nah, nanti akhirnya Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Itulah hebatnya, ya. I can do all things through Christ that strengthen me. Saya dapat berbuat segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan kita. Sangat-sangat. Filipi 4 ayat 13 itu adalah kunci daripada kemenangan kita. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta jawabannya. Wah, saya jadi mendapat satu resep ini. Ya, saya akan praktekkan ini, terutama untuk mengurangi makan daging, karena memang istri saya sebenarnya vegetarian. Nah, jadi saya sudah belajar juga, walaupun belum pure untuk vegetarian. Tapi waktu kita sudah habis ini, Pendeta dan Ibu Pendeta. Silakan closing statement dari Pendeta Kuntaraf. Kami persilakan. Baik, semua kita punya kelemahan, ya. Mungkin kelemahan dalam soal makan, kelemahan dari dalam soal tidak mau tidur, kemudian kadang-kadang kita punya kelemahan suka kerja terus, tapi kita penting sekali untuk mengekang diri. Ya. Mengekang diri adalah salah satu daripada buah roh. Kalau kita lihat di dalam buku Galatia pasal 5 ayat yang ke-23, ya, mengekang diri adalah satu buah roh. Jadi itu adalah hasil dari bekerjanya Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi biarlah dengan pertolongan Tuhan kita dapat mengekang diri dalam soal selera, dalam soal kemerahan, di dalam minuman yang tidak baik. Dengan demikian kita bisa sehat, kuat, bahagia, dan sukacita. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan adalah doa dan harapan kita masing-masing. Amin. Baik, kita berterima kasih sekali kepada Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk pembahasan dan juga jawabannya. Kepada para pemirsa Hope Channel yang pertanyaannya belum dijawab, karena ada beberapa yang belum dijawab, saudara jangan kecewa, karena episode mendatang Ya, kita adalah episode khusus di mana Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf akan menjawab semua pertanyaan, ya, dengan judul topiknya apa? Minggu depan itu saya menjawab pertanyaan. Jadi tidak pembahasan, mungkin hanya tidak ada pembahasan, tetapi semua akan menjawab pertanyaan. Jadi kalau saudara yang pertanyaannya belum dijawab, akan dijawab di episode mendatang. Dan kalau saudara juga saat ini ada pertanyaan, jangan ragu-ragu. Kirimkan pertanyaan saudara, dan minggu depan akan dijawab langsung oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Baik. Mungkin judulnya bisa disebut berbagai masalah keluarga, rumah tangga, atau berbagai masalah keluarga. Berbagai masalah keluarga. Ya, kita tunggu episode untuk Senin depan. Kita Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf akan menjawab berbagai masalah keluarga kita semua. Baik. Kami mengundang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami dalam surga, kami datang kepada Tuhan oleh sebab Engkau adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami sekalian. Terima kasih kami telah belajar bersama bagaimana perlunya mengekang diri. Biarlah kami dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Roh Kudus dapat bekerja dalam diri kami, sehingga kami dapat bertumbuh dalam kerohanian, termasuk dalam mengekang diri kami, hingga kami boleh tetap sehat, bahagia, penuh sukacita, dan damai sejahtera. Berkati akan semua pemirsa, berkati akan
kru dari Hope Channel Indonesia, termasuk Fitri dengan Leo. Berkati kami semua supaya kami dapat hidup dengan penuh sukacita senantiasa. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Terima Pendeta, kasih Ibu Pendeta banyak. Kuntaraf. Sampai jumpa Sampai episode jumpa depan. Senin depan. Ya, minggu depan. Tuhan berkati dan sehat selalu. Ya, sampai jumpa minggu depan. Baik. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa bahwa Hope Channel Indonesia hadir dengan acara-acaranya yang menarik setiap hari Senin hingga hari Sabat melalui siaran langsung yang disiarkan dari studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Seperti hari ini, hari Senin, setiap jam 7 malam kita akan menyaksikan acara Obsesi Hati. Namun untuk 2 minggu ke depan ini, kita masih mengikuti kebaktian kebangunan rohani bersama Universitas Advent Indonesia yang dimulai pukul 6.30 atau 18.30 malam waktu Indonesia Barat dan disambung dengan acara siaran langsung pada pukul 8. Jadi semua siaran langsung pada malam hari yang harusnya jam 7 malam dimulai pada jam 8 malam untuk minggu ini dan minggu yang akan datang. Dan kami juga memberikan kesempatan kepada para pemirsa bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik-topik pembahasan yang dibawakan ataupun ada persoalan rumah tangga yang dirasakan ingin mendapatkan solusinya, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia atau melalui media sosialnya. Dan juga kami mengundang bila Anda mempunyai topik untuk dibawakan di Obsesi Hati ini, silahkan menginformasikannya kepada Hope Channel Indonesia. Dan apabila pemirsa ingin menyaksikan episode-episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel dan ketikkan Obsesi Hati. Di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda akan saksikan kembali. Hope Channel Indonesia dapat disaksikan melalui live streamingnya di website hopechannel.id atau dapat juga disaksikan atau di-download dari aplikasi yang saudara bisa download dari Play Store ataupun App Store dan Anda dapat menyaksikan acara-acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa setia Hope Channel Indonesia dan khususnya Obsesi Hati yang selalu menyaksikan acara ini setiap minggunya dari awal hingga akhir. Dan tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang selalu membawakan pembahasan dengan luar biasa dan menjawabnya juga dengan sangat luar biasa dengan pertolongan Tuhan tentunya. Dan juga kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja dengan sangat keras sehingga acara ini dapat berlangsung dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampau Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.